Karena ilmu ya, kalau ilmu itu bisa jadi manusia yang mengabdi dengan bangsa iblis. Guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe. Ya, subscribe aja. Terima kasih. Hey guys, welcome back to Musen. So, kali ini aku bakal buka sesi klarifikasi tentang kejadian yang baru aja kita alamin. Jadi tadi sempat kita nemuin api sama kita ngelihat sosok itu boto hijau. Kolor hijau. Oh, kolor hijau. Emang beda apa sama boto hijau? Beda, boto hijau itu hampir mirip genderuwo. Selain itu juga tadi di akhir kita explore mencari kolor hijau, kita di situ melihat ada bekas lilin. Bekas lilin orang melakukan ritual. Dan di situ setelah kita melakukan ritual, setelah kita melalui tempat itu, kita melangkah beberapa langkah dari tempat itu, kita mengalami sedikit gangguan, yaitu beberapa rekan kita itu mengalami muntah darah. Dan di situ kami benar-benar panik dan memutuskan untuk balik ke base camp, karena di situ salah satunya kita nggak tahu, karena di sana itu cukup jauh, kita sekitar 5 kilo dari desa, jadi kita harus kembali ke base camp itu cukup jauh. Jadi daripada hal yang tidak diinginkan terjadi, makanya kita memutuskan untuk balik. Menurut Kianom nih, sosok dari kolor hijau yang kita lihat tadi itu, Ki, kalau secara harafiah kan orang bakal tahu tentang kolor hijau tuh kolor hijau gitu, kolor sempak hijau berarti kan? Sempak hijau. Itu sebenarnya lelucon kah atau ilmu, dan apa sih tujuan dari orang yang menganut ilmu kolor hijau itu? Ya, kalau yang selama ini kita dengar itu kan mungkin hanya mitos ya. Tapi ternyata tadi kita menemukan sosok hampir menyerupai kolor hijau. Nah, mungkin bisa jadi itu juga kolor hijau yang asli mungkin kan. Karena menurut warga di sekitar lokasi tadi itu mereka ada teror. Jadi setiap malam itu mereka kehilangan sempak gitu kan. Nah, jadi orangnya datang ke saya terus minta tolong untuk mengungkap misterinya gitu kan. Jadi akhirnya aku ke situ dan ternyata tadi ada kan penampakannya, ternyata ada. Dan kolor hijau itu kalau menurut dari ilmu metafisika itu memang ada ya. Itu memang ada, itu adalah ilmu, bisa dibilang ilmu hitam. Itu mungkin untuk kekebalan atau apa, aku kurang paham juga. Tapi kalau misalkan kita belajar ilmu dengan guru yang benar, tidak akan ada yang namanya syarat-syarat yang tidak masuk akal seperti itu. Seperti kita harus nyuri sempak, kita atau harus nyuri apa gitu. Itu menyimpang sekali. Itu menyimpang sekali. Jadi kalau gurunya benar nggak bakal seperti itu. Ritual memang ada, ritual kayak sesaji, terus lilin-lilin itu memang ada. Tapi kalau harus menggunakan syarat yang kurang masuk akal itu sudah melenceng jauh lah. Kalau sesat ya nggak berani juga kita bilang sesat kan. Terus kalau tanggapan Kianom tadi, kita mengalami gangguan muntah darah tadi pas setelah kita melihat apa tadi namanya lilin, beberapa lilin itu, menurut Kianom kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena itu kan lokasi kan dipakai untuk ritual, jadi itu sudah dipagar gaib oleh si pelaku ritual tadi. Ya akhirnya pas kita masuk ke situ kita dapat serangan dari pagar gaibnya tadi, dari ilmunya tadi. Jadi yang nyerang kita tadi itu bukan makhluk, bukan seperti jin, bukan apa, bukan, tapi ilmu dari si pelaku ritual tadi. Oke, jadi kita tanya langsung sama tadi beberapa teman-teman kita yang ngalamin serangan tadi. Yang pertama itu Betet. Tadi gimana sih ceritanya kok kamu bisa sampai ngalamin sampai muntah darah tadi di tempat itu? Ya kan tadi itu jalan tuh, entah apa tertendang kan lilinnya itu, entah kayak apa kan lewat tuh. Kok mual-mual sudah nih di perut nih, kayak burak gitu, kayak guncang-guncang gitu kan. Kenapa mual-mual nih? Tahu kan sudah nggak tahan lagi, keluarkannya sudah, baru mau aku tahan aja tuh muntah tuh, tapi nggak bisa gitu kan. Baru kayak rasa ada orang terus kayak di belakang ini kan, makanya lihat ke kanan kiri itu kan kayak was-was, takutnya mereka atau yang punya si ilmu ini
memang ganggu kita gitu kan, Iya. seumpamanya gitu kan. Hmm. Kulihati di semak-semak gitu kan. Tahu langsung muntah, sudah nggak tahan lagi sudah itu. Saking sakitnya perut tuh kan keluar. Wih, berarti muntah darah lagi tadi itu. Tadi juga aku nggak tahu tadi gimana. Iya. Dari kameranya tadi ya. Baru tadi tuh langsung Ropi yang ambil. Tadi ini juga sih ada Anto sama Gilang sempat ngalamin juga Iya. muntah, satunya muntah di siapa tadi muntah darah? Anto. Oh berarti sempat muntah darah juga ya? Kalau Gilang tadi muntah dahak ya? Lendir ya? Lendir. Muntah lendir. Jadi kalau Anto tadi apa yang kamu rasakan sampai muncul rasa muntah darah itu kan kalau secara logika manusia pada umumnya, kalau terjadi muntah darah itu terjadi mungkin karena ada kerusakan atau sesuatu, terjadi luka di dalam tubuh kita. Tapi kan kalau ini secara supranatural gitu, istilahnya supranatural, itu kalau menurutmu itu gimana? Apakah ini hal yang pertama kali kamu pernah alamin atau gimana gitu rasanya? Ya baru pertama kali ini saya ngalamin seperti ini. Baru pertama kali ya? Oh ini Anto masih baru ya? Anto mediator lama sebenarnya, Tapi cuman dia jarang ikut. Sebelumnya pernah ada juga dia muntah darah itu. ya jadi ini yang baru. Memang kita nggak bisa prediksi sesuatu hal keganjilan dalam membuat sebuah video atau apa kita di lapangan, karena di lapangan itu bisa saja berubah dari rencana kita. Seperti kita pengen hari ini kita pengen pergi ke hutan, kita pengen cari kuntilanak, mungkin kita cari kuntilanak. Belum tentu pas kita explore ke tempat tersebut Belum tentu kita bakal dapat, tapi pas kita nggak cari pasti dia muncul. Iya benar. Iya. Karena nggak usah jauh-jauh, kalian juga pasti sering ngalamin di daerah tempat-tempat kalian sendiri tentang ada kuntilanak, ada ini, pas ada ini. Sebenarnya itu cuma imajinasi kalian yang main kalau mereka tuh ada, dan mereka itu transplantasikan imajinasi kalian menjadi sebuah wujud. Dan wujud yang kalian lihat itu adalah salah satu bentuk doktrin yang ditanamkan semenjak kita kecil. Iya. Jadi sebenarnya Ki, kalau boleh tahu nih Ki, wujudnya kuntilanak itu benarkah seperti itu? Apakah wujud asli itu nggak seperti itu Ki? Nah Ki Anom ini kebetulan mata batinnya terbuka, jadi dia benar-benar tahu wujud yang sebenarnya itu seperti apa. Yang kebanyakan orang bakal bilang kalau wujudnya itu nggak jelas dan nggak bisa dijelaskan secara umum detailnya seperti apa. Pasti rata-rata bentuknya gimana? Nggak jelas. Kalau menurut kamu gimana nih? Ya itu kita kembali ke doktrin tadi lagi. Artinya kenapa kuntilanak, setiap kali kita melihat kuntilanak wujudnya selalu seperti itu, karena itu memang sudah doktrin. Mungkin dulu-dulunya orang tua kita atau nenek-nenek kita pernah cerita, itu sebenarnya niatnya untuk menakut-nakuti aja. Awas di situ ada kuntilanak, wujudnya seperti ini, perempuan rambutnya panjang, baju putih. Akhirnya sampai sekarang logika kita tercipta seperti itu. Iya. Alam bawah sadar kita seperti itu. Sebenarnya wujud jin itu ada wujudnya, cuman tidak berwujud. Ada wujudnya tapi tidak berwujud. Ya, ada wujudnya tapi tidak berwujud. Artinya dia berubah-berubah. Menyesuaikan kondisi. Iya, menyesuaikan kondisi. berganti-ganti gitu. Ya. Terus yang sering nampak di mata kita ini, karena ini kan alam jin itu kan alam batiniah kita. Alam keimanan itu kan di batin. Nah, yang bisa melihat itu batin, bukan mata johir. Mata johir itu mata langsung. Ya, mata langsung kita ini. Kayak kita lihat wujud gini kan. Nah, kalau yang timbul di mata ini namanya perwujudan dari pikiran kita sendiri. Energi itu terbentuk karena logika kita. Karena alam bawah sadar kita sudah, wah, kuntilanak itu loh seperti ini gitu. Jadi jadilah hal-hal yang seperti itu. Nah, gitu. Kalau yang tadi kita lihat itu kolor hijau, itu bisa jadi perwujudan jin, bisa jadi itu manusia. Karena ilmu ya, kalau ilmu itu bisa jadi manusia yang mengabdi dengan bangsa iblis. Kan ada beberapa ilmu, ya mungkin ntar di sesi berikutnya ntar kita bakal bahas lagi tentang ilmu hitam lebih dalam. Tapi ini aku mau satu lagi pertanyaan, yaitu santet. Santet itu mungkin ilmu hitam, tapi kenapa banyak orang yang berargumen bahwa santet itu adalah salah satu ilmu hitam yang paling jahat? Nah, kita kembali ke ilmu hitam. Artinya ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Ilmu itu semua sama sebenarnya. Tapi kita dulu waktu belajar itu diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya perangai manusia itu kan kebanyakan
pikirannya ke yang buruk gitu kan. Iya. Nah, ketika kita belajar mendapatkan guru yang bagus atau guru yang tepat, itu pasti perangai kita akan berubah menjadi lebih baik. Nah, artinya apa? Kalau orang nyantet orang lain itu bukan ilmu hitam, tetap ilmu yang sama, dasarnya tetap dasar yang sama ilmunya, tapi digunakan secara yang tidak baik, yang disebut orang ilmu hitam tadi. Iya. Ya, kenapa bisa jadi kejam? Karena sama juga membunuh orang secara berlahan, itu lebih parah dosanya. Karena santet itu bisa membunuh orang. Kalau ilmu itu beda lagi ya. Kalau ilmu itu kan dasarnya, Iya. awal mulanya ilmu, terus bisa jadi santet tuh kenapa? Iya. Itu ada prosesnya lagi. Terus yang dikirim pun bukan bendanya. Yang dikirim masuk ke dalam badan orang itu bukan bendanya. Tapi benda itu dimanipulasikan menjadi sebuah energi. Energi itu ditransferkan ke si target tadi. Kalau sudah masuk ke dalam badan, baru yang energi tadi dirubah lagi menjadi zat yang padat tadi. Oh, jadi istilah kalau kalian pernah lihat beberapa kejadian yang nggak masuk akal, seperti mungkin beberapa orang tahu, beberapa penonton juga pas pernah tahu kalau ada kayak misalnya tiba-tiba ada tumbuh jarum di tubuh atau muntah jarum dan sebagainya, itu salah satu bentuk kiriman. Iya. Terus Ki, selain itu Ki, selain santet itu sebenarnya kalau untuk pengobatan ini apa yang harus dilakukan? Ya, kan Ki Anam pernah bilang sebelum menghampiri seorang praktisi ataupun ahlinya soal supranatural, kita tuh apa sih yang harus kita tahu? Kan Ki Anam pernah bilang, pertama tanyakan dulu ke dokter apakah ini masuk akal, karena di dalam dunia medis hal-hal yang seperti itu suatu hal keganjalan yang bahkan melalui ronsen dan sebagainya itu nggak kelihatan, tapi ketika dimuntahkan itu bakal berbentuk. Nah Ki, itu kan istilahnya bendanya itu, saya pernah ketemu dengan salah satu teman saya, kebetulan juga dia pernah ngalamin mengobati hal-hal yang seperti itu. Bendanya sebenarnya cuma ada 2 atau 3, misalnya waktu itu kalau nggak salah dia ngobatin apa ya, dia itu disantet sama jarum, entah itu kalau nggak jarum emas, jarum apa gitu. Jarumnya itu cuma ada 3 biji, tapi jarum yang 3 biji tadi itu yang keluar lebih dari 3. Itu gimana itu penjelasannya? Memang ilmu metafisika, kalau itu aku memang nggak terlalu jauh, tapi kan secara umum itu jarumnya, apakah jarumnya itu bertambah begitu karena sudah ditargetkan ke situ, jadi syaratnya dia berlipat ganda di situ, bersarang di situ, atau bagaimana? Karena yang dicabut, yang pernah diceritakan teman aku tuh dicabut cuma beberapa jarum yang muncul. Nah setelah itu dicabut sudah jarum tadi tidak terkeluar lagi dan sebagainya. Ya, jadi kalau memang yang dikirim itu cuma 2, yang keluar seharusnya cuma 2. Tapi kalau katanya yang masuk itu 2, ternyata waktu dikeluarkan itu banyak, berarti yang dikirim bukan cuma 2 tapi banyak. Karena tidak mungkin kan benda seperti itu tuh beranak lagi di dalam badan kan. Berarti teman saya terlalu lebih-lebihkan juga. Oke guys, jadi untuk klarifikasi untuk saat ini udah cukup sampai sini. Terima kasih udah mau mendengarkan. Semoga ilmu yang kami bagikan di sini dapat bermanfaat sehingga tidak ada rasa penasaran atau kecemasan atau kebingungan di kemudian hari. Jadi kan setidaknya beberapa penonton udah bisa terjawab pertanyaan selama ini, mengapa ilmu hitam dan santet itu sebenarnya bisa dibilang kurang baik, karena selagi ada ilmu yang baik ngapain kita harus yang buruk. Memang pada dasarnya kita ini lebih mendahulukan ego masing-masing, karena sejatinya orang itu cuma pengen satu, hidup bahagia. Tapi mereka menggunakan cara yang masing-masing. Ya bahagia kan nggak perlu harus kaya, orang bisa hidup, kita cuma kurang bersyukur saja. Jadi alangkah baiknya kita jangan lupa selalu bersyukur, membantu orang di sekeliling kita, selalu memberikan manfaat yang lebih, jangan lupa berbagi rezeki. Okay guys, that's all for today. Keep healthy and peace.